Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Dimanapun kalian berada, apa kabar ini hari ini? Ya, mungkin buat kalian semoga dalam keadaan sehat semua, dan semoga kita tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum belajar, marilah kita siapkan buku dan alat tulis kita, dan jangan lupa berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Amin, berdoa selesai. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait tentang operasi hitung dari fungsi dan komposisi fungsi. Nah, ada yang tahu nggak operasi hitung ada berapa jenis? Ada yang masih ingat nggak operasi hitung tuh ada berapa? Ada berapa jenis? Operasi hitung mungkin ya, kalau yang masih ingat, operasi hitung tuh ada 4 jenis ya. Ada masih ingat ya? Operasi itu ada 4 jenis, ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Warnanya merah, kita ganti dulu biar mentereng ya. Ya, ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan operasi hitung dari fungsi, ada yang masih ingat nggak bagaimana cara menjumlahkan 1, 2, 3 ditambah 18? Atau 1, 2, 3 dikurang 18? Atau 1, 2, 3 dikali dengan 18? Nah, dengan cara menurun ke bawah, ada yang masih ingat cara mengerjakannya? Oke, diberi waktu 1 menit, oke, 2 menit untuk bisa kalian coba sendiri dulu di bukunya, dan kita akan cross check sama-sama. Oke, dimulai dari sekarang. Udah 3 menit gak sih? Oke, mungkin kalau kelamaan kita coba sama-sama yuk. Kita coba ya, kita cobain jumlah dulu nih. 3 tambah 8 berapa? Mungkin ada yang masih ingat ya, 3 tambah 8 itu 11. Naik 1, maka 1 tambah 2 tambah 3. Salah ya. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Satunya turun. Oke, berarti jawabannya 1, 4, 1. Betul gak sih? 3 tambah 8, 11. Naik 1, tambah 2 tambah 1, 4, tambah satunya nggak ada teman, maka dia diturunkan. Nah, dapatnya 1, 4, 1. Oke, itu adalah penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Nah, kalau pengurangan kan kita tahu nih, kalau 3 kurang 8 itu nggak bisa. Maka biasa kita ngapain? Kita pinjem kan? Dari 2 kita pinjem di sini jadi 13, di sini jadi 13 kurang 8. Terkadang biasa kita ngitungnya 10 kurang 8, 2 ditambah 3 jawabannya 5. 1 kurang 1, 0, satunya turun. Oke, itu ya kalau pengurangan. Kalau perkalian, nah ini patokannya ada 8 sama 1, berarti harus hafal perkalian 8 dan 1. Berarti kita coba nih, 8 kali 3 dapatnya 24, 4 disimpan, 2-nya di sini. Nah, lalu 8 kali 2, 16 ya. Patokannya 8 kali 3, 24. 4-nya taruh bawah, 2-nya taruh atas. Lalu patokan kedua adalah 8 dikali 2, dapatnya 16. 16 tambah 2, 18. 8-nya taruh, 1-nya taruh. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. 1 kali 3 tetap ya, kita tulis 3, 2, 1. Lalu kita jumlahkan 4, 11 naik 1, 12 naik 1, 2. Oke, nah ini adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian secara menurun loh. Kenapa nih kita ngebahas ini? Kan kita ngebahas fungsi. Nah, ternyata untuk di pertemuan kali ini kita akan dengan metode yang sama, kita akan mencoba mengerjakan sebuah fungsi aljabar. Nah, misalnya ya, sini aljabar fungsi, kita berikan contoh soal. Nah, langsung aja ya kita ke contoh. Karena sebenarnya sifat operasi hitung itu dia seperti ini. Jika diketahui ada sebuah fungsi A dengan fungsi tertentu, misalkan ada AX kuadrat tambah BX tambah C misalkan, atau FB nya misalkan AX kuadrat juga tambah BX tambah C misalkan, maka ketika ada FA ditambah B itu maknanya sama dengan FA ditambah FB, atau fungsi pertama ditambah dengan fungsi kedua. Itu syarat yang
pertama. Atau yang kedua, ada pengurangan dari A kurang B, maka tulisannya sama. Bentuknya itu adalah FA dikurang FB. Nah, kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian sama, F kali A kali B, maka dia menjadi FA. Wait, sebentar. Oke. Ya, FA dikali dengan FB. Kalau dibagi bagaimana? Dibagi sama aja, FA dibagi B itu sama dengan FA dibagi FB. Nah, ini adalah apa ya, sifat dari fungsi aljabar atau aljabar fungsi. Nah, tapi bagaimana cara ngerjainnya? Mungkin rada-rada bingung kali ya kalau pakai fungsi rumus seperti ini. Kita bikinlah contoh soal. Supaya lebih enak, kita bikin contoh soal dari masing-masing sifatnya. Yang pertama kita misalkan dari contoh soal yang pertama. Contoh 1. Misalkan ada sebuah fungsi A, misalkan di sini 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 7. Lalu ada FB-nya, misalkan ada 2x ditambah 8 misal. Nah, lalu ada pertanyaan, tentukan F A ditambah FB. Nah, ini kita pakai cara cepat ya. Kita pakai cara cepat. Ada sih cara panjangnya, tapi kita akan belajar metode cepatnya. Sebenarnya bukan metode cepat, cuman metode yang mungkin bisa lebih mudah dipahami. Oke, yang pertama adalah kita bikin dulu FA sama FB-nya. Sesuai rumus tadi ya, FA ditambah FB. Ini kan memanjang ke samping, tapi kita bikin memanjang ke bawah. FA-nya apa saja? FA kita tuliskan tetap 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 7. Kita bikin mirip seperti 327 ya. 327. Lalu FB-nya 2 dan 8. Nah, coba cek. Kalau 2 dan 8 ini jadi 28, apakah kita tulis 2-nya di bawah 3? Bukan ya, tapi di bawah 2. Kenapa di bawah 2 nulisnya? Karena nilai 2 di sini dia sama dengan nilai puluhan. Atau kalau dalam fungsi aljabar, kita memahami bahwa kita harus menemani harus sama gitu ya. Kalau kuadrat harus sama kuadrat, kalau ada variabelnya harus sama yang variabel, atau huruf yang angka cuma sama angka. Jadi dia berurutan. Kita cek apakah di fungsi B ini ada kuadrat? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, kita bikin aja dia menjadi 0. Nah, kita bikin 0 ya. 0. Oke. Kenapa dibikin 0 ya? Anggap gak ada aja. Cuman supaya kita nggak bingung, kita bikin seperti itu. Lalu kita tulis 2x di bawahnya. 2x ditambah 8. Lalu diapakan? Ditambah seperti biasa. Nah, kalau kita pakai metode ini, 7 tambah 8 itu kan dapatnya 15 ya. Satunya ditulis. Tapi kalau di sini kan ada nilai negatif nih. Nah, ini nih. Kan nggak mungkin negatif 7 tambah 8, nggak bisa. Terus gimana? Maka kalau tidak bisa, kita bikin catatan kecil. Apa itu catatan kecilnya? Karena tidak bisa ya. Jadi ini hanya berlaku kalau ada negatif ketemu positif, atau positif ketemu negatif, atau negatif ketemu negatif, atau dua tanda yang berbeda. Kita bikin, kita harus mengingat ini metode. Dimana kalau ada tanda kembar ya, kalau ada tanda yang kembar, maka dia pasti hasilnya positif, perkalian ya. Kalau dia berbeda tandanya, maka dia pasti negatif. Nah, ini adalah metode perkalian. Mungkin udah pada tahu kali kalian semua di sana, bahwa kalau negatif ketemu positif atau dua tanda yang berbeda, itu hasilnya pasti negatif. Nah, tapi kan ini kan beda ya. Terus gimana? Bikin catatan kecil. Kita tulis seperti biasa, negatif 7 ditambah 8. Bagaimana cara mengerjakan negatif 7 tambah 8? Kita misalkan negatif 7 itu pesan makanan. Nah, negatif 7 apa? Negatif itu kita misalkan pesan. Nah, kalau positif kita anggap makanannya datang.
Lalu gimana? Kalian baru datang nih, pesan makan 7 piring. Yang datang 8 piring. Berarti apa? Bonus dong. Bonus berapa? Lebih 1, betul? Karena lebih 1 maka nilainya positif. Maka di sini tulisannya positif 1 ya. Langsung kita tulis. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan ya. Maka 2 ditambah 2. 2 tambah 2 4 ya. Nah, kalau X tambah X dia tetap nilainya karena dia penjumlahan. Kalau ini karena tidak punya teman maka dia diturunkan. Positif ditambah positif hasil positif ya. Karena catatannya 2 tambah 2 sama dengan positif 4. Maka di sini positif 4, X ini kita turunkan. Nah, gimana? Mudah bukan? Udah dong, kalau dipahami dengan benar sambil dicoba. Kita bikin lagi yang kedua, misalkan dengan soal yang sama kita bikin pengurangan. Nah, kalau pengurangan kan dia memanjang ke bawah. Kita tulis dulu FA dikurang FB. Nah, FA kurang FB kita tulis sama seperti tadi, nggak ada bedanya. Bedanya mungkin hanya di beda tanda. Nah, 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 7. Lalu di sini kita tulis 0 ditambah 2x ditambah 8. Dibagi dikurang ya. Dikurang ya. Nah, ini kurang jelas angkanya. Oke. Ditambah 8. Nah, ini kan dia nggak bisa ya. Negatif, bingung nih. Maka gimana caranya? Kita bikin lagi catatan kecil. Bagaimana catatan kecilnya? Kita tulis seperti biasa. Oke, berarti negatif 7 dikurang ya. Dikurang positif 8. Kalau positif ketemu negatif, kita tulis ya langsung gitu aja ya. Negatif 7 dikurang 8. Ini sama apa? Sama pesan. Sama-sama negatif, maka dua-duanya pesan. Nah, ini juga pesan, ini juga pesan. Pesan 7, pesan lagi 8. Berarti berapa total pesanannya? 15. Nah, kalau total pesan 15, di sini tulis 15. Nah, selanjutnya 2 dikurang 2, udah tahu ya, 2 kurang 2 0. Kalau 0 tulis nggak? 0x. Nah, bisa sih 0x. Lalu ditambah 3x kuadrat. Nah, kalau di dalam matematika 0 itu tidak perlu ditulis lagi. Sehingga yang bagian ini kita eliminasi. Sehingga tulisannya menjadi 3x kuadrat dikurang 15. Sudah cukup sampai di situ saja. Nah, ini ya. Ini terkait tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian sama. Kita bikin ya. Kita bikin nih perkalian di sini. Di sebelah sini. Oke, kita bikin pembatasnya dulu biar nggak bingung. Oke, berarti kita bikin di sini yang ketiga itu FA dikali B. Nah, kita tulis FA dikali FB. Nah, kita bikin sama kayak tadi, FA-nya berapa, FB-nya berapa. FA-nya misalkan tadi sama ya soalnya 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 7. Ini nggak usah ditulis ya, langsung aja kita tulis ini 2x ditambah 8. Nah, dikali. Nah, kalau ini kita pakai perkalian aja langsung. Masih ingat ya? Kalau misalkan 327 dikali 28. Nah, 8 kali 7 berapa? Harus hafal perkalian 8 ini. Kalau nggak hafal, selamat tinggal. Nah, berarti harus menghafal atau mengingat kembali perkalian 1 sampai 10. Patokannya 1 sampai 10 aja deh. Nggak usah sampai 1000, nggak usah. Karena tetap terulang. Maka 8 kali 7, 56. Ini syaratnya adalah angka dikali angka, tanda dikali tanda. Tandanya nih tadi ya syaratnya ya. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah,
8 dikali 2x, 8 kali 2 16. 16. X-nya tulis karena di sini tidak ada X ya. Lalu positif dikali positif, positif karena tanda kembar. 8 kali 3 24, X pangkat 2. Oke. Itu ya. Nah, mungkin supaya enak kali ya. Sebentar. Kalau supaya enak kita kasih warna aja deh supaya lebih mudah mengingat. Misalkan untuk yang ini 8 dikali 7 dapatnya 56 negatif. Karena positif kali negatif ya. Selanjutnya misalkan 8 dikali 2x. Nah, 8 kali 2 16 ya. 16x. Nah, lalu 8-nya dikali 3 dapatnya ini positif ya tadi ya. Positif 24 X pangkat 2. Oh iya. Ini ya, ini tadi positifnya bukan karena 3-nya positif, tapi dikarenakan positif ketemu positif, hasilnya positif. Nah, selanjutnya sama ya. Selanjutnya kita tuliskan. Nah, ini 2 dikali 7. Nah, 2 dikali 7 berapa? 14 ya. 14. Karena X yang nggak ada, maka di sini X. Nah, positif. Ini kan kalau nggak ada kan sebenarnya ada, tapi nggak kelihatan. Tapi positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, 2-nya dikali dengan 2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Nah, X kali X. Nah, kalau X dikali X jawabannya berapa? Jadi XX kan? Nah, X-nya ada 2. Kalau X ada 2 maka kita singkat jadi X pangkat 2. Jadi dia 4X pangkat 2. Nah, positif kalau mau positif kali positif hasilnya positif ya. Nah, selanjutnya kita terakhir langkahnya yaitu 2 dikali 3. 2 kali 3 6. Nah, X ketemu X pangkat 2, maka tambah lagi 1 X nya. Maka jadi berapa X nya? Ada 3. Nah, berarti dia X pangkat 3. Nah, itu ya terkait tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian fungsi aljabar. Gimana? Mudah bukan? Oke, supaya lebih mudah dan supaya kalian mengerti bagaimana langkahnya, kan agak sulit matematika itu kalau hanya melihat, maka harus mencoba. Maka yuk coba latihan. Nah, bikin ya latihannya ya. Latihan kedua. Nah, di pelajaran fungsi komposisi ini udah latihan 2. Karena latihan pertama di pertemuan sebelumnya itu terkait tentang nilai fungsi dan menentukan apakah fungsi atau bukan fungsi. Nah, di latihan kedua ini kita akan masuk ke operasi hitungnya. Nah, kita bikin operasi hitung yang tambah kurang kali dulu kali ya. Nah, misalkan diketahui misalkan FA itu adalah 2X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 3. Dengan FB-nya misalkan 3X ditambah 8. Oke. Atau jangan 8 deh. Atau jangan ditambah deh, tapi dikurang aja. Supaya kalian terlatih untuk belajar pengurangan. Oke. Tentukan F A ditambah B. Ya, yang B-nya FA dikurang B, yang C-nya FA dikali B. Nah, ini ya. Oke, maka tentukan penyelesaiannya. Oke, mungkin cukup satu saja latihannya. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.